Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Almira Nuraila SGZ MSI, dosen tetap program Studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Sahid dengan NIDN 0328 099202 dan NUPTK 9260 770671 230273. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Selain itu, video ini dibuat sebagai proses pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu dietetik penyakit infeksi dan defisiensi dengan kode MP 42230 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi merupakan mata kuliah wajib yang membahas penerapan terapi gizi sebagai upaya pencegahan, penunjang pengobatan, dan bagian dari proses pemulihan pada pasien dengan penyakit infeksi maupun defisiensi gizi. Mahasiswa mempelajari prinsip penyusunan diet berdasarkan kondisi patofisiologi, kebutuhan zat gizi, serta tujuan dan syarat diet, dan juga mampu merancang intervensi diet yang tepat berbasis bukti dan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Pembelajaran mata kuliah ini menitik beratkan pada 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama mampu berpikir luas atau metakognisi dengan landasan ilmiah. Yang kedua, mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait mengikuti ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen secara struktur. Yang ketiga, mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta implikasinya. Ketiga CPL tersebut diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pengetahuan tentang prinsip proses asuhan gizi terstandar untuk berbagai penyakit infeksi dan defisiensi. Yang kedua, mampu melakukan asesmen, diagnosis, dan intervensi gizi bagi penderita penyakit infeksi dan defisiensi dengan menggunakan konsep dan asuhan gizi terstandar. Yang ketiga, mampu merancang proses monitoring dan evaluasi gizi bagi pasien penyakit infeksi dan defisiensi. Yang keempat, memiliki sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan proses asuhan gizi terstandar untuk berbagai penyakit infeksi dan defisiensi. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Tahapan delivery, saya membagikan materi perkuliahan, RPS, dan sumber pembelajaran yang digunakan melalui Edlink Universitas Sahid. Edlink adalah platform Learning Management System atau LMS, khusus yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan interaksi dalam proses perkuliahan atau pembelajaran secara online. Sedangkan dari sisi assessment, mahasiswa dinilai dari prosesnya meliputi tugas, kolaboratif antar kelompok, tugas individu, kuis menggunakan platform Quizizz, selanjutnya penilaian sikap di dalam kelas, serta penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran aktif seperti contextual learning, discovery learning, serta case-based learning. Interaksi dilakukan secara blended melalui tatap muka, di kelas, dan diskusi asinkron melalui platform learning. Edlink. Terkait sistem penilaian, saya menggunakan pendekatan yang transparan dengan bobot penilaian sebagai berikut. Hasil proyek atau tugas 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, kuis 10%, dan presensi 10%. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa mampu mengasah keterampilan berpikir strategis dan prinsip-prinsip mengenai asuhan gizi, meliputi assessment, diagnosis, intervensi, serta monet gizi berbagai penyakit infeksi dan defisiensi. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas pada salah satu sesi materi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Ya, masih ingat pertemuan minggu pertama kita membahas tentang apa? Tentang diet pada pasien. Tentang diet pada pasien gitu ya. Kita mempelajari terkait definisi atau apa sih yang dimaksud dengan ilmu dietetik yang ternyata cabang dari ilmu gizi dasar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses asuhan gizi terstandar atau dikenal dengan istilah PAGT ya. Oke, mungkin untuk memahami ada 2 pertanyaan sedikit untuk merecalling apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama,
apa perbedaan ya istilah diet yang mungkin sering teman-teman dengar di masyarakat gitu ya, entah keluarganya gitu bertanya, oh diet itu berkaitan dengan ini ya gitu, dengan dietetika dalam ilmu gizi gitu. Ada yang mau coba jawab? Saya izin jawab, Bu. Ya silakan. Kalau yang biasa saya dengar istilah diet di masyarakat itu adalah usaha untuk penurunan berat badan. Yes. Nah, tapi kalau di dalam ilmu gizi, dietetika itu adalah pengaturan makan untuk mencegah penyakit, untuk mempertahankan kesehatan, dan juga untuk mengatur asupan makan agar sesuai dengan kebutuhan pasien atau orang. Ya, terima kasih. Tepat sekali ya. Intinya ilmu dietetik adalah mengatur makanan sesuai dengan jumlah porsi, takaran, dan kondisi dari tubuh seseorang tersebut gitu. Bisa klien kita dalam kondisi sehat, juga bisa klien kita dalam kondisi yang memang dia mengalami gangguan fungsi organ di dalam tubuhnya gitu. Oke, pertanyaan kedua, kenapa sih seorang ahli gizi harus memahami ilmu dietetik sebelum memberikan konsultasi dan terapi gizi kepada pasien? Nah, pasti teman-teman ketika di semester 1, 2, 3 gitu tahu, oh prodi mana nih, prodi gizi gitu. Pasti banyak koleganya yang, oh boleh nggak nanya tentang gizi gitu ya. Tetapi, nah kita sudah masuk ke mata kuliah dietetik, teman-teman mungkin bisa menjawab gitu, kenapa kita harus punya keahlian gitu memahami ilmu dietetik. Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau menurut saya, kenapa seorang ahli gizi itu harus memahami ilmu dietetik, itu nanti agar si ahli gizi ini bisa memberikan makanan dengan sesuai anjuran kepada pasien, dengan pasien itu yang mengalami penyakit yang sedang dialaminya, terus juga dapat memberitahu kebutuhan gizi pasien tersebut, sehingga nanti masalah kesehatan yang sedang dialami pasien tersebut itu bisa menjadi lebih baik. Oke, tepat sekali ya. Intinya kalau tadi kalian memahami, intinya adalah pengaturan makan sesuai dengan kondisi dari pasien gitu. Nah, mungkin di sini saya sedikit reminder ya, bahwa kita sebagai ahli gizi itu kita punya core kompetensi ya, gitu. Sebagai sarjana gizi itu kita bisa melakukan proses melakukan pengkajian gizi, menetapkan diagnosis gizi, memberikan intervensi gizi, hingga melakukan pemantauan gitu. Yang bisa dilakukan pada individu, kelompok, hingga masyarakat. Kita punya core kompetensi ini. Nah, lalu ya, kita sekarang bahas apa sih yang dimaksud dengan PAGT? Kalau teman-teman lihat, ada asuhan gizi, kemudian ada nutrition care process ya. Apakah ini satu hal yang sama atau satu hal yang berbeda? Sama-samanya di mana poinnya yang teman-teman dapat? Oh, sama-sama meliputi sebuah proses gitu ya. Oke, benar sekali teman-teman ya. Asuhan gizi dan nutrition care process ini itu merupakan hal yang sama. Hanya yang membedakan adalah nutrition care process itu adalah istilah yang digunakan di dunia medis luar negeri ya gitu. Nah, kita lihat dari definisi. Kalau asuhan gizi di sini ada kata serangkaian kegiatan. Kalau nutrition care process dia adalah suatu metode pemecahan masalah. Oh, yang dia terorganisir dan struktur gitu. Sama-sama nih mereka ini adalah suatu proses ya gitu. Kemudian tadi persamaannya apa? Oh, yang satu meliputi kegiatan P-dime, yang satunya A-dime gitu. Perbedaannya paling gini, yang satu P, yang satu A gitu. Yaitu kalau in English ya, tetapi kalau in Indonesia A itu yaitu assessment. Assessment itu artinya adalah pengkajian gitu. Pengkajian ini atau assessment kita mengumpulkan, mengkolektingkan gitu data dari pasien ya, masuk ke proses diagnosis gizi ya. Gitu. Tentunya berbeda diagnosis gizi dengan diagnosis medis gitu ya. Kalau diagnosis medis itu ditetapkan oleh dokter gitu, menggambarkan suatu fungsi organ yang bermasalah gitu atau sedang mengalami gangguan. Kemudian prosesnya ke intervensi gizi. Nah, di sini sebenarnya peran sebagai ahli gizi gitu. Kita memberikan bagaimana nih dietnya. Selain diet kita juga memberikan bagaimana nih edukasinya gitu, konselingnya. Ya, gitu. Kemudian setelah melakukan intervensi, kita ingin melihat apakah yang kita berikan, apakah yang kita perhitungkan gitu sudah tepat sesuai target gak? Gitu. Ada istilahnya yaitu monitoring dan evaluasi gitu. Nah, kenapa sih PAGT itu sangat krusial pada penyakit infeksi? Teman-teman kalau ingat atau memahami infeksi itu penyakit yang ditandai adanya peradangan, betul? Ya, atau di dalam istilah medisnya gitu, infeksi ini akan memberikan respon inflamasi, ya, dan dia akan menyebabkan
orang tersebut mengalami hipermetabolisme. Hipermetabolisme itu berarti kebutuhannya akan meningkat gitu. Kebutuhan meningkat, tapi sekaligus juga terjadi penurunan nafsu makan, sehingga asupan dia akan mengalami penurunan, dan jika tidak tertangani itu akan menyebabkan kondisi orang tersebut mengalami malnutrisi akut. Nah, ini konsep dasar dari PAGT. Jadi awalnya itu berawal dari hubungan pasien dengan tenaga gizi. Ya, tenaga gizi ya kita gitu. Pertama yang kita lakukan tadi, prosesnya boleh nggak dilewatin dari assessment masuk ke intervensi? Tidak boleh. Kenapa? Itu kan prosesnya udah berurutan ya. Kayak asesmen itu bakal mempengaruhi di diagnosisnya, terus bakal mempengaruhi di intervensi nanti bakal gimana. Betul ya. Jadi kita harus bertahap sesuai dengan urutan dari PDIME atau ADIME gitu. Ini adalah alur PAGT yang tadi disampaikan. Jadi alur ini tidak boleh dilewati. Sebelum masuk pengkajian kita ada proses yang namanya ketika pasien diperiksa nih ya. Oh ternyata harus rawat inap gitu. Atau pasien yang rawat jalan perlu screening gizi nggak? Perlu nggak? Yes, perlu gitu. Screening gizi itu berada di sebelum masuk PAGT, yaitu pre-AGT ya, pre-PAGT. Jadi screening gizi itu untuk menentukan apakah kondisi seseorang ini dia mengalami malnutrisi. Dan setiap kelompok usia itu punya formulir screening yang berbeda. Kalau anak-anak apa? Strong kids. Kalau dewasa? MST. Oke. Mas ya. Ya betul, yang MUST ya gitu. Oke, nah ternyata dari screening gizi nih pasien tidak beresiko, berarti kita bisa berikan diet normal yang standar gitu. Nah kemudian ketika tujuan tercapai ya berarti di stop gitu, pasien boleh pulang ya. Tapi namun di hari mungkin ke-7 atau minggu berikutnya pasien ini harus tetap ada pemantauan gitu, dikaji ulang lagi, takutnya oh ternyata kondisinya dia malah drop gitu. Oke, nah kalau pasien yang ternyata beresiko atau bahkan sudah malnutrisi ya, formulir screening gizi itu tidak banyak. Paling banyak hanya 7 pertanyaan. Karena kan untuk proses melihat pasien ini beresiko atau tidak itu cepat ya gitu. Dan dia cukup dibilang murah, dan dia tergantung ya, tiap rumah sakit itu punya modifikasi berbeda gitu. Nah baru masuk ke dilakukan sebagai ahli gizi proses asuhan gizi terstandar, dilakukan pengkajian gizi hingga monitoring dan evaluasi gizi. Nah lalu ketika kita sudah melakukan PAGT, ternyata setelah dimonet pasien ini malah cenderung tidak tercapai tujuan kita. Apa yang kita lakukan? Bukan pengkajian gizi ulang. Oke, jadi harus diulang kembali seperti ini alurnya ya. Tujuan tidak tercapai harus kembali lagi ke pengkajian gizi. Nah, ini contoh dari screening malnutrisi yang saya ambil dari pasien anak ya. Namanya apa tadi? Strong Kids. Oke, ini salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor ya. Oke, ada 1 2 3 4 pertanyaan ya. Ada jawabannya iya dan tidak dengan skor iya 1, tidak 0 gitu. Oke, teman-teman di sini bisa lihat apa kesimpulannya? Ternyata pasien anak tersebut dia beresiko malnutrisi tinggi dengan scoringnya 5. Kita masuk ke bagian pertama ya, assessment. Tadi saya sampaikan bahwa terdiri dari antropometri, biokimia data, kemudian kalau ABCDC itu klinis, ini kalau di sini physical atau clinical data gitu. Kemudian dietary data dan client history ya. Jadi kita akan melakukan pengumpulan, kemudian kita verifikasi, kita interpretasi datanya yang dibutuhkan gitu untuk mengidentifikasi nanti masalah terkait gizi apa sih yang terjadi pada pasien ini. Ini adalah pengukuran fisik ya, komposisi tubuh manusia. Kita menggunakan alat ukur. Teman-teman sudah punya alat ukurnya? Mungkin Bunga saya izin gimana cara ukur lila teman sebelahnya? Yang pertama pasien boleh agak miring seperti ini Ibu. Terus dari sini kita mencoba mengukur dan dimulainya dari angka 1.
lalu diukur sampai ujung sikunya, habis itu dibagi 2 Ibu. Iya. Habis setelah dibagi 2 misalnya di sini, habis itu diukur bisa Berapa? didapatkan hasil dari lila abis itu sekitar 30,5. 5. Nah, kalau referensi lila itu berapa sih untuk perempuan? 23,5 di atas 23,5 untuk Di atas kategori 23,5 cm untuk kategori Normal. normal. Apakah tadi setelah diukur masuknya kategori normal nggak? normal. Normal. Seperti itu ya. Jadi kita melakukan perbandingan gitu ya. Kita bandingkan ternyata nilainya lebih nih sesuai dengan aturan standar. Baru kita interpretasikan bahwa nilainya saudari Adis itu normal. Nah, ini biokimia data. Biokimia data ini sebenarnya paling gampang. Kenapa saya bilang paling gampang? Karena kita sudah disediakan kalau ketika di rumah sakit itu dari rekam riwayat medis ya, atau disingkatnya NRM gitu. Nah, di sini adalah pemeriksaan laboratorium ya yang menggambarkan fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi gitu. Contohnya kalau di sini kadar glukosa darah ya gitu. Kalau kadar glukosa darahnya di bawah nilai rujukan, interpretasinya apa? Hipoglikemik gitu. Tetapi kalau lebih dia Hiperglikemia. betul gitu. Oke. Dan masih banyak ya seperti nilai elektrolit, kadar asam urat, kolesterol, HDL dan LDL. Oke, ini kemudian clinical dan physical data. Kalau ini kita butuh effort ya. Kita harus datang ke pasien, kita lakukan observasi. Sama ketika observasi kita perlu izin dulu. Baru kita tanya kabarnya bagaimana gitu. Semoga lekas membaik. Saya izin Pak, mungkin sambil tanya-tanya gitu. Tapi mata kita sambil mengobservasi atau Pak Bu ada keluhan nggak mual muntah? Ya, gitu. Gimana? Sudah bisa makan belum hari ini? Ya. Gitu. Kemudian bagaimana nafsu makannya, fungsi menelan, dan yang penting tadi kesadarannya. Ya, Bu, kalau pasiennya masih belum sadar gitu, saya harus bagaimana? Kalian observasi dan tanyakan ke keluarga pasien atau pendamping yang saat itu memang ada di ruangan. Kemudian dietary data. Kalau ini kita berbicara pengkajian asupan makan. Bisa menggunakan ini untuk melihat tanda dari masalah gizi. Kalau dietary data itu kita menggunakan beberapa metode. Ada recall itu kita mengingat ya, pasien mengingat apa saja yang dimakan ya selama 1 hari atau 24 jam gitu. Ada FFQ untuk melihat frekuensi. Mau mingguan kah, mau bulan kah gitu. Kemudian ada food record, food weighing ya, hingga diet history gitu. Nah, nanti dari hasil metode ini ya kita bisa menghitung berapa sih tingkat kecukupan gitu, kemudian kebutuhan energi ya pasien gitu. Dan kemudian jangan lupa ketika kita menghitung kebutuhan energi kita harus tahu juga faktor aktivitas dan faktor stres. Ya, gitu. Ada kategorinya mulai dari sangat ringan hingga berat. Nah, kemudian diagnosis gizi. Ini yang paling unik di PAGT gitu. Ini signature-nya orang gizi gitu ya. Jadi kita yang menentukan berdasarkan kode-kode tertentu dari International Dietetic Nutrition Terminology ya. Problem itu menyatakan masalahnya apa sih? Yang kita labelin dari assessment. Etiologi itu apa? Penyebabnya. Kemudian sign and symptom adalah gejala yang disebabkan dari Si penyakit itu. problem tersebut gitu ya. Nah, di dalam diagnosis gizi itu ada 3 domain ya. Boleh nggak kalau domain ini diacak tidak berurutan? Tidak boleh Harus dari berurutan. NI dulu, nutrition intake. Itu berkaitan dengan asupan Makan. pasien gitu. Kemudian kalau klinis ini masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi fisik atau medis atau dari hasil biokimianya. Kalau nutrition behavior Perilaku kehidupan. ya behavior gitu, berarti kebiasaannya, sikapnya seperti apa nih perilakunya. Oh, berkaitan dengan masalah gizi ya, berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, lingkungan, dan ketersediaan makanan gitu. Oke, ini intervensi gizi. Jadi tadi diagnosis gizi yang tepat itu akan menghasilkan intervensi gizi yang tepat. Intervensi gizi ini tujuannya memperbaiki kondisi gizi pasien
ya. Kemudian merencanakan dan penerapan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian terdiri dari pemberian makan, edukasi gizi, konseling, sama koordinasi pelayanan gizi. Oke, nah ini adalah hubungan diagnosis gizi dengan intervensi gizi. Mereka saling berhubungan kuat ya gitu. Bahwa problem itu dia menentukan tujuan dari intervensi. Kemudian etiologi dia akan menentukan cara strategi dari intervensi. Nah ini yang terakhir monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini dua definisi yang berbeda. Ya, monitoring itu kita melihat proses yang proses pemantauan gitu ya. Kalau evaluasi itu kita membandingkan nih apakah yang kita berikan itu sudah sesuai nggak dengan target yang ingin kita capai. Misalnya status gizi sebelumnya, yang sebelumnya underweight, dia tiba-tiba mulai stabil gitu. Bertahap memang ke ideal dulu ya, ke normal dulu gitu. Kita lihat dari riwayat makanan, asupan, kemudian antropometrinya, data biokimia, sama pemeriksaan fisik terkait gizi. Ini ada kasus dietetik, oke. Simpel saja, saya minta teman-teman buat proses asuhan gizi terstandar pasiennya ya. Tadi PAGT meliputi berarti mulai dari diagnosis, terus intervensi, monitoring, evaluasi. Oke, ini ada aplikasi NutriTools ya. Di aplikasi ini kita bisa melakukan pencatatan diet yang lebih rigid gitu. Ini adalah media lain lebih cepatnya. Di sini hasil perhitungan ya dari Tuan A menggunakan kalkulator gizi itu lengkap. Kita masuk kesimpulan ya tadi. Dia merupakan metode sistematis, betul? Betul. Ya, memberikan asuhan gizi melalui asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Oke, kemudian kesimpulan kedua yang kita peroleh dari materi ini, yang pertama PAGT ini sangat penting pada penyakit infeksi karena mengatasi Metabolisme. kemudian penurunan nafsu makan dan perubahan kebutuhan zat gizi serta mencegah malnutrisi melalui pemantauan yang berkelanjutan. Oke, ini 4 poin yang kita pelajari ini adalah referensi, jadi teman-teman bisa menggunakan buku ya. Di sini ada standar terminologi untuk menentukan diagnosis gizi. Kemudian yang ini adalah penuntun diet untuk membantu teman-teman memberikan pembuatan intervensi gizi ya, syarat dietnya di sini. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya buka. Teman-teman silahkan. Yap, satu-satu dulu. Oke, boleh. Dari Indah. Oke, Ibu saya izin bertanya. Tadi mengenai diagnosis gizi, Bu. Untuk satu penyakit yang sama tapi diidap oleh 2 orang itu, apakah diagnosisnya itu akan sama persis atau tidak, Bu? Untuk 2 orang dengan masalah gizi yang sama. Ya. Oke, apakah diagnosis gizinya akan sama? Jawabannya tidak, gitu. Misalnya Mbak Indah sakit MAH, ya, gitu, dengan Mbak Bilkis sakit MAH, gitu. Itu akan berbeda. Kenapa? Ya mungkin perbedaannya dari bisa faktor aktivitasnya. Kemudian apakah ada penyakit tambahan? Oh, misalnya ternyata di Mbak Indah terjadi peradangan di bagian ususnya, gitu. Jadi perlu memberikan modifikasi tekstur, sedangkan kalau Mbak Bilkis dia tidak ada infeksi di bagian lambungnya gitu, jadi berbeda. Oke, silahkan. Misalnya Ibu tadi kan Ibu pas ngejelasin di diagnosis itu harus menggunakan format PES ya Bu, problem, etiologi, sama sign and symptom. Nah itu kenapa harus menggunakan format yang sesuai itu PES tersebut? Lalu apakah kalau etiologinya salah saat menggunakan menyusun diagnosis gizi itu bakal mempengaruhi yang lain atau enggak? Oke, tadi saya sampaikan diagnosis gizi itu harus ditentukan dengan rumus problemnya. Kita melabeli masalahnya apa. Oh tadi gitu, ternyata kita lihat dari biokimia data kadar anemianya 11,5 kurang dari nilai rujukan. Berarti anemia nih pasiennya. Oh dia disebabkan kenapa? Oh ternyata anemia. Nah setelah kita tanya ke pasien sign and symptom-nya, oh ternyata dia pucat, dia lemah, dia lesu, atau bahkan ada kondisi pasien yang mengalami anemia itu dia mual dan muntah gitu. Nah kalau etiologinya ternyata Bu bukan anemia gitu, saya salah tulis, malah saya tulisnya normal, itu bisa membahayakan kondisinya atau tidak tepat memberikan intervensi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi sebelumnya ada kuis ya. Harapannya teman-teman sudah siap handphonenya? Sudah. Oke. Ada 5 pertanyaan terkait PAGT hari ini.
ya. Dan teman-teman bentuknya adalah multiple choice, jadi teman-teman harus ini ya, cepat bacanya. Sudah siap? Siap. Siap ya. Oke, berarti nomor 1 Nasya ya. Coba kita. Oh, ada nilai kelas rata-rata 84%. Oke, cukup 5 soal ya. Karena mungkin kalau adik-adik berkesempatan melanjutkan ke profesi, nanti ada uji kompetensi, itu level soalnya masih di atas yang tadi. Ya, gitu. Lebih dikasih case gitu. Misalnya tadi tuan A begini-gini. Nah, dari pernyataan tersebut tentukan ya. Oke. Ya, kalau begitu terima kasih, saya cukupkan pertemuan hari ini gitu. Jangan lupa adik-adik mengisi presensi ya melalui @link. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi kedua, mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi dengan topik proses asuhan gizi terstandar. Dalam sesi tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga diajak berdiskusi dan menelaah kasus sederhana. Saya berharap video tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai komitmen saya dalam menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pengetahuan praktis dan berbasis kasus. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek, LLDT Wilayah 3 mencakup DKI Jakarta, seluruh tim Universitas Shahid atas dukungan dan kesempatan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Shahid, rekan-rekan sejawat, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.